Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu 21 Maret 2021, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas, dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasiku di antara hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 3-7, ayat 17, ayat 20-27, dilanjutkan ayat 33-45. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan membaca, merenungkan sabda Tuhan, dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan sabda Tuhan hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, gambaran kebangkitan seperti tulang-tulang menjadi hidup kembali mengena bagi umat Israel. Karena mereka menolak firman Tuhan, itu bagaikan tulang belulang tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun kuat kuasa Allah yang membangkitkan digambarkan dengan menyatukan kembali tulang-tulang itu menjadi hidup. Kuat kuasa Allah penuh anugerah. Bahkan karena kelemahan-kelemahan dan dosa umat manusia itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah itulah sumber kekuatan yang memberi semangat, harapan bagi umatnya yang tak berdaya karena kuasa dosa itu. Maka bagi orang yang percaya, anugerah Allah melalui firman-Nya akan memberikan daya hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, warta dalam sabda Tuhan hari ini bagaimana kisah Injil itu sangat meneguhkan daya hidup. Ketika Marta, Maria mengalami kesedihan karena Lazarus saudaranya meninggal. Sabda Yesus sangat menghibur mereka. Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa kita wujudkan dengan inspirasi sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama? Kita bisa melihat dalam perjalanan hidup kita, paling tidak selama masa Prapaskah ini sampai minggu yang kelima. Banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan dan perjuangan kita ketika kita berusaha untuk berpantang. Lalu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi sehingga kadangkala ada pergulatan batin. Dan itu tidak memudahkan bagi kita untuk bisa menghidupi masa Prapaskah bagi kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dengan inspirasi sabda Tuhan yang hari ini kita dengar bersama dan kita renungkan, kita bisa mengambil maknanya. Kita diajak untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kata-kata yang baik, yang positif, sehingga bisa menyemangati dari mulai keluarga kita, misalnya terhadap anak-anak kita, yang seringkali kita melontarkan atau mengungkapkan kata-kata yang negatif, yang tidak mendidik, bahkan mungkin malah membuat anak-anak kita jadi down. Mulai sekarang di masa Prapaskah ini, kita menggunakan kata-kata yang lebih baik, yang positif, yang memberi semangat dan hiburan bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita, orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita ini tersemangati karena kata-kata penghiburan kita dan kata-kata yang positif yang kita sampaikan kepada mereka semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama di Minggu Pekan Prapaskah yang kelima ini, kita semua saling mengungkapkan kata-kata yang menghibur dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena energi kehidupan menjadi berlipat ketika orang mendengarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang menghibur. Untuk itu marilah kita bersama-sama
mewujudkan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semakin banyak orang terberkati karena berjumpa dengan kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Minggu Pekan Prapaskah yang kelima. Marilah kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.